Ya, teman-teman, hari tanggal 13 bulan 12 di pagi hari ya, pagi hari, jadi transaksi untuk tanggal 12 ya. Dan kepada teman-teman yang telah mengingatkan saya, luar biasa, terima kasih ya. Itu seperti mengingatkan saya kepada awal-awal kita pembikinan ya. Sebenarnya ketika saya bikin sebuah channel kan pengen ngebahas saham 50-an, tapi tiba-tiba banyak yang komentar di apa namanya di atas 50, karena saya punya sedikit pengalaman di emiten-emiten seperti itu, maka langsung dibahas ya, jadi keasikan ya bahasan yang saham 50-nya malahan hanya sebentar-sebentar aja. Nah, seperti teman-teman pinginnya itu nanti ke depannya itu ya, mohon maaf gitu ya, apabila nanti ke depannya gitu ya, ke depannya mungkin ada beberapa emiten yang sudah dibahas baru 2 hari atau 3 hari, kita akan simpan dulu gitu, kita akan mengumpulkan dulu, ataupun garis-garis yang belum saya lewatin, yang sudah saya lewatin, yang sudah saya bikin di harga berapa belum terlewatin, mohon untuk bersabar untuk ditahan dulu gitu kan. Kecuali kalau sudah lewatin batas ya kenaikannya sama kebawahannya, mungkin teman-teman nanti bisa berkomentar lagi gitu ya, mungkin bisa dibatasin seperti itu ya. Kalau mau komentar mah silahkan teman-teman ya, silahkan aja gitu, nanti kita kumpulin, kita saring, kita mudah-mudahan bisa disajikan dengan baik teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, mohon maaf banget ya ini sampai terlupakan sama saya. Terus teman-teman, bukan terlupakan, sebenarnya saya pingin kemarin itu seminggu sekali untuk membahas saham gocapan, ataupun ada yang istilahnya yang sudah mulai up. Tadi seperti itu awalnya teman-teman. Ternyata banyak teman-teman kita juga yang sekarang lagi di posisi di gocapan. Oke, kita langsung bahas ya untuk saham-saham gocapan. Kemarin FCA sudah ya. FCA juga sebenarnya itu salah satu, saya udah menyediakan ruang-ruangnya itu teman-teman ya. Nah, kita akan menyediakan saham gocap ruang tersendiri juga nanti di update juga ruang tersendiri teman-teman untuk saham gocap itu. Ada SWAT ini ya, teman kita banyak yang nyangkut di saham SWAT juga. Posisi SWAT FCA ya, bukan hanya gocap tapi FCA ya. Oke teman-teman, untuk SWAT kita lihat posisinya. Oh, posisi bagi bagus teman SWAT nih. Udah keren teman nih SWAT nih. Udah diambil sama bandar lokal dari tanggal 6. Udah keren teman-teman. SWAT udah diambil sama bandar lokal dari tanggal 6 nih. 6 Desember. Siapa yang ngambil? Si CP. Ini spesialis bawahan sudah ngambil nih. YJ udah ngambil, DR udah ngambil, YB sudah ngambil. Ini ke 50 pasnya bisa nih. Asalkan kita akan maka saya kasih garis di sini 50, targetnya hanya ke 50 aja teman-teman. Saya tidak punya target di sini, hanya ke 50 aja, dan kita akan cek bandarnya. Seperti biasa, Foreign tidak akan melakukan tindakan apapun ketika di saham FCA ya, hanya sedikit bandar-bandar Foreign yang masuk ke papan FCA ya. Itu juga bandar biasa, bandar KW, Foreign KW ya. Nah, ini CP lagi ngakumulasi YJ, DR, YB. Ini broker keren semua ya, mudah-mudahan ini bisa di angka ke 50 ya. Jadi kabarnya SWAT lagi bagus, lagi ada akumulasi ya. Tinggal tunggu aja 51-nya bertahan selama 3 bulan atau 90 hari, kemungkinan SWAT bisa bebas karena kecenderungan ke atasnya ada. Si bandar sudah mulai memperhatikan lagi emiten ini. IBFN ya, IBFN. Kita lihat IBFN 15 perak ya. Tapi kemarin bandar sudah sempat ngambil teman-teman. Kemarin malahan dia ngejual lagi ya IBFN nih. Tapi pengambilan lebih besar teman-teman daripada daripada penjualannya. Cuman cenderung dikebawahin lagi semenjak dia udah di 68 pada dia ke 70 malah ya 70, dia nggak kuat. Akhirnya ya harusnya minimal bertahan di angka 51 aja teman-teman. Mencoba lagi ke sini ke 54. Akhirnya turunin lagi ke 4. Tapi si bandar masih ada di atas. Artinya mungkin si bandar membiarkan aja dulu, nanti mau dipungut lagi dari bawah. Saya pikir seperti itu sih, ini mau dipungut sekarang soalnya udah 15 perak lagi. Atau memang si bandar senang gitu dengan saham FCA karena dia sambil santai, bisa sambil ngopi-ngopi gitu kan. Kita lihat dari mulai tanggal ini deh biar teman-teman tahu ya. Dari mulai tanggal 27 September. 27 September siap, 27 sah ini nih. Domestik siapa CC yang ambil teman? HP, KKNI ya. Yang paling banyak siapa di sini ya? 31 Oktober. HP teman-teman yang banyak. Yang mudah-mudahan si HP ini menjadi
tolak ukur bahwa si IBFN ini dalam posisi masih ada bandarnya. Ya. Suatu emiten kalau masih ada bandarnya cenderung aman. Karena apa? Terlihat di sini jelas bandarnya sudah akumulasi. Jadi bukan dari kalangan retail yang akumulasinya, tapi dari kalangan bandar. Mira. Mira dalam posisi ya masih dalam posisi FCA juga sama ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, Mira ini lagi diakumulasi juga. Wah, jangan-jangan tahun pembebasan nih teman-teman, tahun pembebasan FCA nih. Nah, sudah mulai BKSL juga kan sudah mulai di uptrend kan di atas 50 ya. Nah, juga mudah-mudahan si Mira ini udah 7 perak atau teman-teman ya. Siapa yang ngambil ADAS broker bagus teman, AI CP bagus teman-teman. Ini broker yang akumulasinya bagus dan sekarang lagi keren. Lagi menuju ke atas ya, mudah-mudahan bisa sampai ke 51 ya. Tapi dari pungutannya sudah mulai keren ya. Si Mira ini sudah keren teman-teman. Lanjut. Terus ada CN apa nih? CNKO. CNKO FCA juga. Nah, cuman kalau CNKO teman-teman, jadi kenaikannya ini dimanfaatkan sama bandar Poren untuk keluar, terus si bandar lokal juga dimanfaatkan untuk keluar ya. Memang ini bikin gregetan kan, dia ke atas, cuman di bandar si bandarnya malah keluar. Tapi ada tapinya. Nah, semenjak tanggal 10 Desember dia sudah mulai ngambil lagi nih si bandar lokalnya ya, si MG YJ XA ya. Ini yang ngambil juga bagus teman-teman, YJ MG XA CP ya, dengan modal 250 juta juga udah ngambil sampai 230. Artinya betul ini lagi diakumulasi. Jadi semenjak dia penjualan ya punya duit lagi, akumulasi lagi. Cenderung masih dipelihara ya, kecuali Poren dia sudah keluar ya. Si Poren tanggal 9 Desember udah keluar ya. Tanggal 9 ya. Tuh ya, si Poren 7,2 juta lot keluarnya. Pasti ada yang nerima teman-teman. Siapa yang nerima? MG ya, MG 3,8, YJ 1,2. Di sini berarti si YJ sama si MG inilah yang nanti nguasain emiten ini, karena jumlah lotnya banyak gitu ya, sampai 3,8 juta lot ya. Bagus CNKO, jadi dibuang sama bandar lokal dan asing, tapi ditambung sama si MG sama si NJ. Ini mudah-mudahan nih kolaborasi yang keren. MG YJ mudah-mudahan. Kemarin kan BQ sama MG yang kita ketahui waktu kapan tuh yang saham-saham IPO ya. Terus sekarang MG sama YJ. Yang mudah-mudahan si MG sama si YJ ini bisa menjadikan emiten ini lebih baik lagi teman. Target tetap ke 50 teman-teman ya. Luar biasa ini si CNKO ini sudah mulai di uptrend kan. Sekarang harganya 13 ya. Keren teman, keren. CNKO sudah mulai di, kalau CPRO ini masih ada penjualan di bandar lokal teman-teman ya. CPRO ini nih, cuman dia cenderung masih ada di atas. Jadi si bandar lokal emang ngejual, cuma tidak signifikan, paling lah 0,1 lah mungkin yang ngejualnya dari pengambilannya ya. Cenderung dia nahan teman-teman, Per hari kemarin ada informasi apa, CC sudah ngambil di domestiknya. Kalau ini masih diaktif, Poren ini masih aktif teman-teman, ada ngambil, ada ngejual, walaupun jarang-jarang tapi ada pengambilan ya. Nah, kemarin sempat ngambil ya, tinggi dikeluarin lagi ya. Yang mudah-mudahan sih ini si CPRM ini cepat up ya. Harga wajarnya sudah mulai meningkat ya, dari 35 ke 43. Artinya kecenderungan ada kenaikan secara EPS-nya. Oke, teman-teman, CC bagus ya. Kita cek deh untuk 1 bulan. Nah, 1 bulan kita cek. Ada CAI ngambil 100.000 lot ya, GR juga ngambil 45.000. Kita cek nego. Nego ada 10.000 RB, cuma tidak signifikan kalau ngambil 10.000 ya. Cenderung ini cenderung retail sama retail aja gitu kan. Kalau biasanya kalau bandar itu tidak ngambil di 47, 23, biasanya ngambil di 50 aja bandar itu biasanya ya. Udah ngambil berapa juta tapi di harga 50 aja. Kalau di harganya berapa sekarang? Di FCA contoh kayak tadi tuh, FCA ya udah ngambil segitu aja gitu, tanpa istilahnya dia basa-basi gitu. Karena dia sendiri juga udah tahu gitu cara menaikkan harga sama menurunkan harga. Kalau istilahnya kalau retail kan pengennya semurah-murahnya gitu kan. Minimal kan ini bisa diantrikan di 3 tik, lumayan diantrikan di angka 50 gitu kan. Setiap hari ngantri aja kejual teman-teman. Itu retail seperti itu. Kalau bandar ya tidak seperti itu biasanya teman-teman.
WSBK ya, WSBK apa? Kok nggak ada sini teman-teman? WSBP kali, WSBK nih, WSBP kali ya, WSBP sekarang 17. Nah cuman untuk WSBP sekarang dalam posisi dia terus didowntrend kan, karena tahu sendiri lah ya teman-teman waskita ya, ada permasalahan yang pelik gitu. Cuman tidak mungkin mereka ngejual kalau tidak yang nerima. Nah, kita berpikir positif dulu deh. Siapa yang nerima? Kita lihat dari tanggal domestik dulu deh. Ada yang ngebuang, ada yang nerima. Siatnya yang nerima ada SQ, CC, TP, PD, IP, YP ya. Beberapa XL juga ada yang nerima. Kita cek dari bulan November. Nah, kita ceknya seperti itu teman-teman ya. Yang nerimanya broker bagus enggak? SQ, CC, PD, CP ini broker bagus juga yang nerimanya. Artinya ini lagi dibuang, tapi yang nerima adalah istilahnya bandar-bandar lumayan lah, kita broker lumayan, tidak serta-merta kebanyakan dari retail gitu. Emang retail, cuman kadang-kadang suka dipakai sama retail, tapi lebih besarnya kecondongnya ke broker yang suka dipakai sama bandar. Model PD, CP itu kan sering dipakai sama bandar. HP, SH, SQ gitu kan. Kalau CC saya belum ada bandar di CC untuk lokalnya, cuman saya belum menemukan ritmenya teman-teman. Jadi saya lagi meneliti di CC ini bandar di mana sih gitu, posisi bandarnya gitu kan. Ya, teman-teman juga pernah, kalau kakak itu sering dipakai sama orang profesional ya, terutama yang scalpingan atau swing. Mereka juga cenderung bisa lah, kadang-kadang dia tidak pernah menunggu di kiri, hajar kanan aja, hajar kanan baru nunggu kiri, biasa seperti itu. Makanya suka dipakai sama trader-trader biasa kan, hajar kanan nunggu kiri, hajar kanan nunggu kiri. Kalau retail kadang-kadang pingin harga yang termurah, cuman pasti kasih ngambek. Ya pasti kasih ngambek. Kenapa ngambek? Karena dimakin keturunin. Karena si bandar itu tahu teman-teman, si bandar itu tahu pasangan saya 1.000, ketika ada 3.000 otomatis kan bukan pasangan dia yang 2.000-nya, ya udah dihajar. Makanya kalau beli saham itu hajar kanan aja. Kalau scalping hajar kanan tunggu kiri gitu kan. Nah, kalau untuk swing ya udah hajar kanan aja, paling beda 1 tick gitu kan. Nanti toh swing juga kan punya rencana mau ngambil di bawah, karena sudah punya trading planningnya seperti itu teman-teman. Makanya kalau lagi scalping teman-teman ya, jangan di sebelah kiri langsung aja hajar kanan. Kalau scalping itu hajar kanan tunggu kiri gitu. Oke teman-teman, untuk WSBP sementara ini dalam posisi pembungan dulu dari bandar lokal sama foreign-nya. Cuman ada emiten-emiten yang nampungnya itu berkor-berkor lumayan teman. Ada CP, ada PD, ada SQ ya yang nerima. Ada si kakak juga nerima, cuma tidak terlalu signifikan, cuma si SQ lumayan 480. Jadi walaupun dibuang sama bandar lokal sama foreign, tapi ada yang nerima. Karena foreign sudah mulai pingin keluar kayaknya foreign teman. Karena seperti biasa foreign itu dia tidak mau di FCA kan ya, di harga FCA. Terus untuk BEX ini BEX kemarin dapat berita itu kan, pengambil alihan ya. Ternyata direspon dengan baik. Nah, model gini teman-teman nih. Model BEX itu kan ada pengambil alihan dari pembangunan daerah Banten sama bank apa gitu kan. Contohnya seperti dia, tapi apa? Lukisan market mencerminkan kan waktu di sini tuh. Lukisan market mencerminkan ada pengambilan besar-besaran daripada bandar lokal. Kalau friend gitu kan, kalau friend itu ketika dia pas keluar beritanya tidak ada yang pengambilan signifikan di pasar reguler. Cuman di pasar nego dia luar biasa, dia ngambil sampai jutaan lot gitu kan, sampai dia menggelontorkan duit juga luar biasa gede. Untuk back ini updateannya masih teman-teman, si bandar lokal juga belum ngeluarin secara signifikan, cenderung ditahan doang, dan ada beberapa kali nahan, tapi beberapa kali ngebeli, 2 hari ngebeli, kemarin ngejual dikit, cuman ya mungkin ditahan aja, biarkan aja mereka seperti itu, karena memang targetnya kan kita itu, target untuk BEX ini kan hanya ke 50 aja ya, targetnya ke 50, habis 51, 52 terus bertahan selama 3 bulan, kemungkinan bisa bebas. Kenapa? Karena sudah ada kesempatan dia mau bebas ke angka 47, tinggal 4 tik lagi, padahal cuman gak mau, ya udahlah, dia sengaja, berarti kayaknya dia mau ngambil barang lagi ya. Jadi ketika saya ngambil barang lagi, dia sengaja bikin ketakutan di sini untuk dijual.
Yang ini lagi menunggu ketakutan nih teman, makanya dia buang sedikit-sedikit kan. Nah, ini juga lagi mau di markup lagi harganya, mudah-mudahan bisa lah ke angka 51.000. Mungkin ini belum beres teman-teman, pengambilan di harga murahnya belum beres, daripada di pasar nego yang mendingan diturunin aja ke bawah dulu, nanti ngambil di bawah. Mungkin seperti itu ya pikiran mereka, karena mereka sebagai bandar ya tentu punya strategi teman-teman. Apalagi FCA sekarang sudah umum diperjualbelikan, ya mereka punya strategi yang lebih baik. Jadi 3 bulan itu percobaan, ternyata udah menemukan ritmenya, ya udah sekarang sudah seperti biasa kan, naik turun naik turun naik turun kan. Udah seperti trading biasa, cuman di batas waktu. Oke. Lanjut. Ada PPRO. PT PP Property berarti punya plat merah, teman-teman. Kalau plat merah walaupun digocap cenderung aman sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau makanya lihat oh ini kena itu ya, kena suspend ya. Curiga kena suspend, kenapa lagi ini nih? Ya, ini kena suspend ya. Adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU tuh ya, efek bersifat kuat. Jadi ini ada dua teman-teman, si si PTPP ini, yang satu di FCA kan, yang satu lagi kena penundaan pembayaran utang ya. Cuma pada hari ini si PPRO ini lihat lagi diambil sama bandar lokal, teman perhatikan nih. Nah ini Poren juga sudah ngambil lagi, terakhir itu ngambil beberapa hari kemudian dia langsung kena kena suspend. Sekarang tinggal nunggu keputusan aja ini mah, nunggu keputusan aja, bebas nggak dari surat hutangnya, maka dia akan dibebaskan daripada suspendnya, baru diperjualbelikan secara FCA lagi. Kalau dari pungutannya bandar lokal dan Poren ini udah bagus. Kalau plat merah itu kalau cenderung aman teman-teman main di plat walaupun di angka 50 ya, 50, 51, 52 sampai 60 lah, 70 gitu ya. Kalau ada empetan-empetan yang plat merah, malah di FCA kadanya aman. Kenapa aman? Bandar Poren aja masih ngambil, berarti masih ada kepercayaan di plat merah gitu kan. Karena jaminannya apa? Jaminannya si emiten tidak akan ngejual secara tersembunyi-sembunyi gitu kan. Mereka pasti mengeluarkan berita dulu untuk ngejual saham. Mereka butuh persetujuan, makanya Poren juga masih ada di sini gitu kan, walaupun istilahnya sekarang disuspend ya. Padahal Poren udah masuk ya Poren. Jadi kecenderungan di up-nya ada, cuman tinggal nunggu aja pembebasan dari PKPU-nya ya. Jadi teman-teman harap kita ini deh, kita tanggalin di sini. Dicek ya, jadi 13/12/2024 terangan PKPU gitu aja ya. PKPU ya. Jadi nanti teman-teman istilahnya nanti kalau sudah bebas dari PKPU-nya ya mudah-mudahan sih ya ditransaksikan dengan baik ya. Karena kecenderungan lepas dari Pak AGM Wasu agak susah juga gitu kan, harus melibatkan duit itu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk PPRO. Lanjut ada STRK. STRK di 50, harga wajarnya masih negatif, berarti ini LK-nya ini kuartal kedua ya, kuartal ketiganya belum dihitung ya. Ini targetnya sudah dibahas ya, targetnya sampai ke 64. Di situ ada tanda-tanda. Cuma sekarang di 50, Bandar Poren cenderung dia flat, artinya tidak melakukan aksi apa-apa, cuma lokal kembali ngejual di sini. Yang ini mudah-mudahan sih bandar lokal kenapa ngejual ya? Untuk nahan kali ya, untuk nahan. Kita cek untuk regulernya bulan Desember ini tanggal 2. Jadi di sini ada 20.000 lot ya yang ngambil si FS ya, tidak terdeteksi sebagai bandar tapi SAS sebagai kita negonya ada enggak? Nego ada sih, lumayan ya nego teman-teman tuh kan, nego di angka 50 perak kan. Nah ini tanda-tandanya bandar teman, kalau sudah atau enggak dipindahkan bandar, dipindahkan ke akun lain. Nah kalau istilahnya retail ya seperti ini retail teman-teman. Nih ya, retail seperti ini jatuhnya. Kalau jumlahnya lot besar dan masih di harga 50, artinya dia masih posisi bandar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk STRK. Cek deh untuk keterlibatan. Ini bisa di FCA kan enggaknya udah dicek kapan ya? Desember. Nah kita bulan September aja ya, kita jadi tanggal September ada 1,1 miliar, artinya masih aman ya untuk 1 juta 1 miliar 100 juta
123. Nah, dibagi 90 hari, teman-teman. Ini cek yang paling mudah, teman-teman. Dia transaksinya berapa nih? 12 juta sehari, cenderung aman. Yang penting jangan di bawah 5 juta. Cek aja 3 bulan terakhir ya, teman-teman, yaitu untuk menentukan poin 1 ya, bahwa transaksi harus 5 juta selama minimal 5 juta selama 3 bulan terakhir gitu kan, atau 10.000 lot gitu kan selama 3 bulan terakhir di rata-ratanya gitu, teman-teman. Itu untungan ini itu ini hitungan secara kasar. Nah, ini variabel yang lainnya kita tidak hitung, cuman hitungan secara kasar aja ya untuk menentukan ini kena FC apa enggak. Lanjut, ada emiten apa lagi nih? BWPT ya, BWPT. BWPT bagus, teman-teman nih. BWPT lagi di pas banget nih. Makasih teman-teman dikasih tahu nih. BWPT lagi posisi di 55 ya. Pas banget di harga yang saya gariskan ya. Nah, ini ada satu lagi berarti di angka berapa nih? 52. Posisi lagi keren sebenarnya, teman. Bandar poin akumulasi terus. Perhatikan bandar poin akumulasi, bandar poin ngejual. Artinya ini si bandar poin ngambil barang-barang lokal ya. Oh, di sini targetnya, teman. Ini targetnya. Lihat 60 itu target, teman-teman ya. Oke. Jadi bagus. Jadi si bandar poren ngambil nih sejak lama ya, sejak tanggal berapa nih? Tanggal 28 Oktober. Tapi si bandar Oktober 28. Tapi si bandar poren, si bandar lokal malah jualan, teman-teman ya. Maka saya bilang, wah ini keren nih. Jadi ini lagi dipungut, teman-teman, pungut balik, bukan pungut balik ya, istilahnya dipungut lah gitu sama poren, teman-teman ya. Ada si GA yang kemarin udah jelaskan, si GA ini ngambil 2,4 miliar, teman, 380 lot ya. Dia ngambil bulat, teman. CC 320 ngambil ya. CC itu 128, berarti kalau dia sampai transaksi, tapi kalau si GA enggak. Ya, transaksi terakhir coba lihat di transaksi terakhir pada tanggal 12. Siapa yang ngambil? Kita grosskan, kita kasih tanggal 12. Nah, ada si GA ngambil lagi, teman-teman. Jadi si GA tiap hari ngambil ya. Ini mudah-mudahan si GA menjadi nanti pemicu dari bawah ya. Ya, kita pastilah, teman-teman, nggak mungkin kalau dia nggak jualan gitu kan. Kalaupun nggak jualan, punya strategi apa coba, teman-teman? Kalau poren itu dia akan dijual sama temannya sendiri ya. Kadang-kadang seperti itu. Udah saya ngambil sekian nih, mau nggak diambil nih? Udah. Nah, ada mereka kadang-kadang seperti itu. Benar juga seperti itu, teman-teman. Dia sudah ngumpulin barang gitu, tiba-tiba lah kok langsung jualan tapi nggak ketahuan gitu kan. Kemudian Degon dia apa, tiba-tiba makanya punya penyadilan. Saya ini udah mungut nih dari 3 bulan yang lalu, punya barang sekian juta lot gitu kan. Harga saya itu contohnya 52, mau nggak 53 atau 54 gitu kan. Ya kalau dari miliaran kan ketahui sendiri, teman-teman, 2 sampai 3 5% atau 10%-nya aja. Jadi mereka itu dengan 3 sampai 4% aja untuk bandar itu, apalagi dia ngambilnya sampai ribuan lot, sampai ratusan jutaan lot, ya enteng, teman, enteng, dan untungnya gede gitu. Padahal ngambil cuma berapa tik aja gitu, karena mereka miliaran, teman-teman. Ya, seperti teman-teman, kadang-kadang bandar itu punya strategi, teman-teman. Strategi apapun dia jalankan, yang penting dia menang di pasar modal. Ya, retail juga harus punya strategi. Maka saya bilang gitu, kalau teman-teman punya strategi, ya ada yang strategi cut-loss, strategi average dibagi 2, strategi dengan RDN yang sama ataupun dengan RDN yang berbeda gitu kan. Teman-teman masing-masing harus punya strategi juga ketika turun mau diambil berapa, berdasarkan nanti pengalaman teman-teman di lapangan. Itulah yang menjadi teman-teman lebih matang lagi di pasar modal Indonesia ini ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja. Nanti kita lanjutkan lagi untuk emiten-emiten berikutnya. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengkritik saya, yang telah menasihatin saya juga, terima kasih. Pokoknya buat teman-teman yang terbaik lah. Tetap jaga kesehatan, teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan karena lagi musim mancaroba. Dan terima kasih yang telah mendoakan keluarga saya, luar biasa, teman. Mudah-mudahan keluarga teman-teman juga diberikan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Ciao.